Hai Bre, ini Astikom, channel sering membahas seputar komputer dan aksesoris. Ya, masih di segmen yang sama, yaitu review monitor gaming. Di sini kita kedatangan monitor baru, yaitu monitor dari Agon, AOC Agon, yang memiliki tipe Agon Pro AG256FS. Monitor ini memang diperuntukkan untuk kalian yang gemar dengan game-game FPS, karena dia memiliki fitur refresh rate yang cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Dan langsung saja kita akan unboxing monitor ini. Ya, pertama kita akan unboxing dulu. Nah, di sini terdapat surat cinta ya dari AOC. Bisa dilihat cepat data aja isinya. Dan lanjut, kita di sini terdapat box ya yang bertulisan Agon. Oke, kita unboxing lagi. Di dalamnya ada satu buah kabel DisplayPort yang berukuran 1,5 meter. Ya, ini DisplayPort to DisplayPort. Dan di sini terdapat juga switch untuk interface dari monitor ini. Nah, ini nanti Mimin akan peragakan. Dan terdapat juga kabel power. Dan di sini terdapat juga baut dan obengnya. Nah, ini adalah mounting untuk VESA mount. Dan sudah segitu aja ya guys ya, nggak ada embel-embel apa lagi, cuma ada kertas saja. Sekarang lanjut ke standnya. Nah, di sini terdapat arm ya, stand yang full ergo. Nah, bisa kalian lihat bentuknya kayak shotgun ya. Dan di sini tataannya, plate-nya. Nah, ini berbentuknya segi 5 ya. Tataan dari sebuah standnya. Oke, dan di bawahnya ini tentu saja adalah monitornya. Dan langsung saja kita akan lihat monitor ini sudah tersetup di atas meja ya. Dan seperti biasa, let's see in cinematic mode. Pertama kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Ya, ini pertama kalinya ya di konten review Mimin melihat desain monitor yang begitu aneh, nyeleneh seperti ini. Bisa kalian lihat monitor ini di bagian belakangnya begitu banyak ya tekstur-tekstur segi 5 yang tidak simetris. Dan jika kalian lihat dari tampak atas, monitor ini agak cembung ke kanan. Ya, nggak simetris gitu pokoknya, agak cembung ke kanan. Terus di kirinya itu kopong. Tapi itu memang sih ciri khas dari monitor gaming. Dan nggak abdol juga ya kalau nggak ada RGB light-nya. Nah, di sini juga sudah tersedia RGB light-nya di bagian tengahnya. Ini bentuknya lagi-lagi dia segi 5 yang tidak simetris. Kenapa sih monitor ini konsepnya segi 5 ya? Mungkin di antara kalian ada yang tahu? Oke, sekarang lanjut ke bagian depannya. Nah, bisa kalian lihat bagian depannya ini dia sama seperti monitor pada umumnya ya, yang masih beredar di pasaran. Dia memiliki 3 bezel lumayan tipis di bagian ketiga sisinya, yaitu samping dan atasnya. Dan di bagian bawahnya tetap memiliki bezel yang cukup tebal. Ya, lumayan tebal sini ya, bisa kalian lihat tebalnya. Dan di bagian tengahnya terdapat juga logo Agon. Nah, untuk standnya ini dia sama seperti aksen dari monitor ini ya, yaitu segi 5 yang tidak simetris. Dan dia layoutnya ini berbentuk flat, nggak ada embel-embel apapun, cuma flat dan berbentuk segi 5. Dia menggunakan bahan metal. Dan untuk bagian armnya ini dia full ergo ya. Jadi monitor ini sudah bisa support dengan layout vertical monitor. Jadi cocok nih untuk kalian yang ingin membuat setup layout vertical monitor. Gak cuma vertical monitor, mungkin kalian mempunyai meja yang sudutnya agak tidak memadai. Kalian bisa langsung menggunakan full ergonya ini untuk menyesuaikannya. Dan tak lupa AOC juga sudah memberikan lubang baut VESA mount yang berukuran 100x100 mm. Jadi bisa banget nih untuk kalian yang ingin mengganti standnya ini ke stand aftermarket ya. Tapi mending nggak usah deh, karena ini kan bawaannya udah bagus banget. Oke, sekarang lanjut ke spesifikasinya. Nah, monitor ini memiliki resolusi di 1080x1920 pixel yang kerap disebut Full HD. Dan dia memiliki bentang layar di 24,5 inch yang bisa dibilang 25 inch lah, 25 inch kurang dikit. Ya, memang resolusi FHD ini memang terlihat kayak kacang gitu ya. Tapi monitor ini kan dia memiliki panel yang cukup kecil, jadi kerapatan layarnya masih cukup oke ya untuk dilihat. Panel dari monitor ini dia menggunakan panel Fast IPS. Ya, Mimin pertama kali mendengar Fast IPS ini ya, karena Mimin sebelumnya untuk mereview monitor yang harusnya lumayan cukup tinggi itu, dia yang nembus di atas 200 itu dia menggunakan panel VA. Kalau nggak gitu TN. Ini tumben Mimin review Fast IPS. Ini teknologi terbaru mungkin ya dari dunia monitor. Mimin harus belajar banyak.
Dan bisa kalian lihat di bagian depannya ini dia memiliki finishing anti glare. Jadi cocok nih untuk kalian yang ingin menggunakan monitor ini di ruangan yang banyak cahaya maupun di outdoor. Jadi monitor ini nggak bakal banyak memantulkan cahaya. Nah, color gamut dari monitor ini yaitu di 99% sRGB dan 84% di DCI P3. Ya, angka itu terbilang cukup standar lah bahasanya. Ini diklaim dari web resminya ya. Serta color range monitor ini di 16,7 juta warna. Yang dimana itu katanya bisa menampilkan gambar HDR 400 dan tingkat kecerahan di 400 nits. Ya, ini monitor yang cukup terang ya. Ini benar-benar terang 400 nits. Cocok nih untuk kalian yang ingin menggunakan monitor ini di luar ruangan atau di outdoor. Nggak di tengah jalan juga ya. Nah, lanjut ke refresh rate-nya. Di sini dia memiliki refresh rate yang cukup tinggi ya di 360 Hz yang bisa di overclock hingga 390 Hz. Wah, gila. Dengan respon time di 1 milisecond di GTG. Untuk refresh rate ini sudah terbilang cukup tinggi banget ya untuk kalian yang gemar bermain game kompetitif. Jadi memang monitor ini didesain untuk kalian yang memang menggunakan monitor ini untuk game kompetitif seperti Valorant, CSGO, Point Blank, dan game racing sekalipun. Mimin udah pernah nyoba ya untuk tes game dari monitor ini, dan Mimin mencoba game Valorant. Ya, Mimin tetap noob seperti itu ya. Jadi monitornya ini memang sih terlihat sangat smooth banget, tapi skill Mimin ya perlu diasah lagi. Tapi serius guys, Mimin pertama kali bermain dengan monitor ini terasa sangat smooth banget ya. Karena ya kalian pikir sendiri 390 Hz itu kayak gimana halusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke port-port yang tersedia dari monitor ini. Nah, di sini terdapat satu buah port AC/DC ya, AC/DC diklaim. Di sini terdapat satu buah port AC input ya, yang dimana ini sebagai power gini ya, port utamanya. Dan di sebelahnya terdapat dua buah HDMI port yang memiliki versi di 2.0. Mungkin sekarang udah ada versi terbaru ya di 2.1, tapi ini masih menggunakan 2.0. Dan di sampingnya juga terdapat satu buah port DisplayPort yang memiliki versi di 1.4. 1.4 kok aneh ya rasanya. 1.4. Dan ada juga di sebelahnya terdapat USB printer yang bisa digunakan sebagai USB hub. Nah, di sini USB hubnya lumayan cukup bagus ya. Speknya dia menggunakan USB tipe 3.2 Gen 1, yang mana ini adalah USB paling terbarunya ya. Dan tak lupa di sini juga terdapat satu buah port jack audio 3,5 mm sebagai audio outnya. Jadi bisa nih untuk kalian yang ingin menggunakan speaker eksternal, jadi tinggal plug dan play. Dan di sini dia juga sudah memberikan satu buah switch shortcut yang dimana ini dicolokkan di bagian belakang monitor dan bisa dipencet-pencet ini, pencet-pencet saja. Di sini terdapat 3 buah tombol ya, 3 buah angka 1, 2, 3 dan oke. Nah, ini mungkin untuk switch ya dari DisplayPort, HDMI, dan mengatur interface dari monitor ini. Jadi tangan kalian nggak bakal kecapean nih untuk menyentuh tombol navigasi pada bagian belakang monitornya. Nah, untuk tombol navigasinya ini menggunakan tombol analog ya, jadi gampang nih untuk pengoperasiannya. Tapi kalian nggak bakal menggunakan tombol itu karena udah ada tombol shortcutnya. Nah, sekarang lanjut ke harga dari monitor ini. Monitor ini dibanderol dengan harga 6.550.000. Ya, sering Mimin ingatkan, harga yang Mimin bilang tadi adalah harga di saat Mimin mengambil video ini ya. Jadi, jikalau ada promo dari toko Mimin, harga itu akan turun. Jadi pantengin terus ya Instagram Mimin, nanti Mimin akan tampilkan di depan sini. Oke, bagi kalian yang berminat dengan monitor ini, kalian bisa langsung datang ke toko offline Mimin ya, yang berada di Jalan Subita nomor 17 Denpasar, Bali. Dan jika kalian mager, kalian bisa langsung mengunjungi website kita ya di www.asicom.id, dan e-commerce kita nanti Mimin akan tampilkan di depan sini. Ya, sekian dulu dari Mimin untuk mereview sebuah monitor gaming AOC ini dengan tipe AOC Agon Pro AG256FS ini. Semoga video ini dapat membantu kalian ya yang masih bingung mencari sebuah monitor dan memuaskan rasa penasaran kalian. Like jika kalian suka dengan video ini, komen jika ingin bertanya, dan jangan lupa share dan subscribe ya bre. Sampai jumpa di segmen berikutnya.